Shalom semuanya, Yesus berkati ya. Oke, hari ini terakhir sesi rally saya. Setelah ini saya akan cuti 3 bulan untuk berdiam diri, merevisi segala sesuatu. Setelah saya melayani Tuhan 28 tahun yang belum pernah cuti, saudaraku. Saya akan berdiam, tetapi seluruh program Abraham JKI Smart Ibadah tetap berjalan seperti biasa. Kami banyak hamba-hamba Tuhan yang akan melayani untuk setiap pengikut setia daripada akun YouTube kami. Oke, sekarang kita kemarin belajar tentang Abraham, Hagar dan Sarai. Hari ini kita belajar apa sih yang dihasilkan oleh Abraham. Kita belajar untuk apa yang dihasilkan Hagar. Sehingga lahirlah sebuah bangsa yang besar di tangan seorang wanita. Sampai istrinya aja ibunya yang harus menentukan. Itu luar biasa, tapi anak ini tidak menjadi manja karena dia seorang pemanah. Malah menjadi pemimpin besar yang melahirkan bangsa yang besar. Bagaimana hebatnya Ismail. Tetapi saya melihat sebuah kerinduan Ismail untuk ayahnya. Saya itu punya pengalaman ya saudaraku, ini tafsir. Kalau pengalaman itu cerita Alkitab dengan kesaksian, itu kesaksian itu tafsir. Gak bisa dihukumkan. Kesaksian bukan ayat firman Tuhan, tapi menopang ayat firman Tuhan. Menopangnya bisa salah, bukan ayatnya yang salah, alat penopangnya yang salah, tafsirnya yang salah, gitu saudaraku. Tolong diingat baik-baik, firman Tuhan itu enggak pernah salah, tapi pembicaranya salah, tafsirnya salah, atau kesaksiannya yang salah untuk mencocokkan dengan firman Tuhan. Itu normal aja sebagai seorang anak manusia, siapapun pendetanya saudaraku. Ya, apalagi kalau firman Tuhan bisa dikembangkan kemana-mana dengan tafsir masing-masing, itu masih benar. Baik, kita akan belajar bagaimana Ismail ini punya kerinduan terhadap ayahnya. Dia ketika masa udah cukup besar, bukan masih bayi, dia itu hampir terbunuh mati, hangus di tengah padang gurun. Mamahnya nangis melolong. Lihat dari jauh sepemanah. Berarti Ismail itu sudah gak tahan, air minum itu udah habis. Karena setelah itu Allah berbicara dan dibukakan matanya untuk melihat sebuah sumur di mana Hagar mengisi kirbatnya. Berarti kehabisan air. Jadi setelah diusir sama Abraham, lalu diberikan cuma 1 kirbat air, lalu si Hagar ini didorong pengawal-pengawal untuk jalan ke padang gurun. Wih, kejamnya Abraham ini saudaraku. Jangan dibilang Abraham ini bapak orang percaya enggak punya kelemahan saudaraku. Kita boleh asumsikan atau tafsir untuk imajinasi sebuah keadaan di mana Hagar sama Ismail itu didorong keluar dari sebuah rumah benteng yang karena orang terkaya di Timur Tengah Abraham itu. Raja-raja takut sama Abraham. Saking kayanya dia, saking banyaknya pasukan pengawal dia. Karena dia penakut. Takut sama Fir'aun, dia takut peperangan, maka dia pakai tentara bayaran semua. Hagar diusir keluar dari benteng, ditulis Abraham yang memberi 1 kirbat saja. Ke padang gurun, jalan mereka ke padang gurun. Kalau melihat benteng di padang gurun, saudara boleh lihat bagaimana pasukan Amerika itu punya tempat-tempat di mana itu merupakan sebuah tempat seperti benteng waktu di Irak. Gitu. Atau di Afghanistan. Itu saya lihat filmnya, pasukan Amerika itu di tengah padang gurun. Jadi kalau keluar dari padang gurun itu jalan panjang padang gurun saudaraku. Benteng itu biasanya dekat dengan perkampungan penduduk, tapi jumlahnya tidak banyak, bukan kota. Gitu, desa. Dan pasukan Amerika biasanya menduduki benteng-benteng itu. Dan mereka bersembunyi di belakangnya di mana temboknya tebal keliling saudaraku. Saya lihat itu. Nah, di sana mereka bertahan hidup.
suplai makanan pakai yang namanya mobil-mobil, apa sih namanya itu, yang memang anti ranjau darat dan sebagainya itu didatangkan untuk suplai makanan mereka. Lalu dari helikopter, dari pesawat itu diturunkan. Kadang itu ditembak rudal mereka, saudara. Maka complicated perang di Afghanistan, Amerika menarik pasukannya karena nggak pernah menang dengan pemberontak yang di sana. Akhirnya Taliban menang sekarang. Nah, di situ kalau dikatakan Hagar diusir keluar dari perkampungan atau rumah tempat tinggal Abraham orang kaya, itu menjadi perkampungan. Karena tentara banyak yang bawa keluarga, itu dikawal keluar dia. Lalu terpaksa dia jalan di tengah padang gurun. Kenapa anak itu nggak bisa kejar mamahnya? Coba saudara pikirin, ini bukan rekayasa, tapi ini betul-betul saya buat seperti drama cinta, tapi memang benar. Anak umur 9 tahun di tengah padang gurun yang mainnya di rumah mewah ayahnya. Itu dibawa mamanya di tengah padang gurun, sementara dikawal sama para pengawal, papahnya itu ngasih kirbat, selesai. Mungkin langsung berbalik itu. Gimana anak ini nangis jerit-jerit cari papanya. Tapi ternyata dia tanya dengan polos. Gitu, tolong satu orang ke sini. Saudara bisa bayangkan lukanya Ismail, tapi Ismail itu luar biasa hasil didikan Hagar. Hagar itu manusia rohani. Sini. Nah, ini Hagar. Coba sih jadi Hagar. Yang cantik gitu, Hagar itu cantik. Gitu. Yuk, yang endel, yang cantik, yang seksoy gitu loh. Cepetan Gi, agak membusungkan dada. Nah begitu, jalan endel-endel begitu. Kan Abraham Kamu praktek di mana? Nah, anak sekecil itu begini saudaraku. Dia tanya, mama, jalan, mama kemana? Gitu. Takut dia karena berdua. Karena dia anak orang kaya yang di tengah itu, kampung itu kaya luar biasa, itu mewah. Coba bayangin di tengah padang gurun menuju padang gurun itu sendiri. Abraham itu kemarin loh. Diletakkan di padang, ditulis itu kemarin saya terangkan. Hari ini saya buat detail itu saudaraku. Itu anak gimana mamanya sembari nangis, diem nak, diem. Ma haus kasih minum, sampai habis jauh itu. Dan panas padang gurun itu. Sembari pakai bahasanya itu ya selendang atau apa, ditutupi anak ini. Sampai akhirnya dia gak kuat jalan di tengah padang gurun. Padang gurun itu gersang saudaraku. Gak ada pohon. Kalau ada pohon berarti ada oasis. Gitu loh. Gak ada oasis karena gak ada air, sampai air habis. Wih gila saudaraku suasana itu. Sampai akhirnya anak ini kepanasan, padang gurun itu permasalahannya bukan hanya panas loh. Angin. Baik malam, baik siang. Anginnya gila. Saudaraku. Terik angin, coba bayangin. Kenapa orang Israel diberikan tiang awan, tiang api? Tiang awan kalau siang itu menjadi sejuk. Karena angin itu bawa sejuk, tiang awan itu tinggi, gede. Puluhan juta itu terlindungi, 40 tahun terlindungi loh. Kalau malam tiang api, gede, menghangatkan orang Israel. Ini enggak ada. Akhirnya mulai habis, mulai kering bibir, mulai loyo. Kalau Hagar kuat karena dia seorang budak. Bisa kerja, ini anak orang kaya. Yang orang kaya belum punya anak, dimanja sama papahnya. Makanya agak gemuk anaknya. Makanya itulah yang namanya anak-anak di keluarga Abraham. Karena papanya kaya. Tapi permasalahannya di keluarga namanya smart people, walaupun miskin, gemuk kayak Ismail. Loh, itu luar biasanya Allah bekerja di smart people saudaraku. Gitu. Ya saudara lihat tadi toh, gemuk. Di sini ada lagi yang gemuk. Kalau kurus tuh kurang doa. Itu saudaraku. Gak tahu sampai keserempet. Maaf. Nah, ini anak sampai gak kuat jalan. Kenapa? Karena ditinggalkan. Hagar ini berada sejarak pemanah. Pemanah bisa berapa puluh meter. Berarti Hagar masih bisa jalan. Anak ini daun dulu udah kering nih.
udah gosong, ditinggal mamahnya. Lihat dari jauh nangis, karena anak ini nangis udah tinggal tunggu mati, tahu anakku mau mati. Udah duduk, udah ngelipuk, udah kepalanya udah di bawah, udah tumbang dia. Hagar udah enggak kuat karena Nina mati. Dia pangku nih, dipangku sama Hagar. Enggak akan aku mangku kamu. Lebay jadi gini, dipangku, bahaya aku nanti. Ditowel gimana? Nah, di Noel itu enak, kalau bukan kamu ya Noel. Nah, terus itu mamahnya mulai jalan, nggak kuat lihat, sembari nangis karena anaknya mati kering. Kira-kira menurut saudara gimana itu? Ismail terekam enggak? Terekam. Saya sampai sekarang peristiwa saya kecil itu banyak yang terekam, saudaraku. Anak di atas 5-6 tahun itu rekamannya kuat. Karena masih kosong. Direkam, terekam sama dia. Peristiwa itu. Bagaimana saya kecil sama mama saya ke Malang. Lalu kami duduk itu, kami kembar toh. Di jendela papa saya itu pertama kali saya diantar papa itu ke stasiun kereta api dari Surabaya ke Malang. Karena pergi ke Malang sama mama, gak tahu papa nyusul gak, saya lupa. Terus pertama kali papa itu, sementara kami lihat di jendela, papa itu udah dada sembari jalan. Itu aku nangis, saudaraku. Merasa kayak ditinggalkan papa gitu loh. Nangis aku ini. Ingat masih kecil aku ini. Benar-benar anaknya dituntun mama gitu loh. Sama kakakku, nangis aku ini. Yang kedua aku nangis lihat papaku ketika papaku sakit. Di rumah sakit. Aku kan nakal, aku di luar kota begini. Tapi ketika dikabari papa sakit, aku datang. Lalu dia itu pakai piyama, saudaraku, di ranjang. Dia duduk, bukan lemes loh, duduk, enggak diinfus, duduk. Saya ngomong sama dia di ranjang, kapan lu datang? Ya Pak, gini. Ngomong biasa karena saya sudah dewasa, sudah nakal. Rasanya sudah enggak sekolah saya ini, gitu loh. Biasa aja, ya, gini. Oh ya, ngomong gini, udah selesai tuh. Ya wis Pak, aku balik dulu. Ya sudah. Hati-hati pulang, misal gitu ya. Aku balik tuh nangis aku nih. Air mata tuh ngucur keras tuh aku ini. Gak tahu sampai aku nggak berani noleh, nggak berani lihat. Aku juga nggak ngerti kenapa aku nih sedih. Lihat papaku pakai piyama sakit di ranjang orang rumah sakit. Aku inget banget. Gitu. Kenapa? Papaku tuh biasa gagah. Dia tidak pernah menunjukkan kelemahan dia di setiap orang. Walaupun dia tuh rusak hidupnya. Penjudi dan sebagainya. Dia itu kuat berdiri di setiap orang. Mamaku itu nggak sanggup ngadepi dia. Penantang terbaik itu turun di aku. Situasi apapun dia berdiri loh, itu papaku. Seperti itu. Aku nangis saudara, karena kegagalan papaku hilang. Yang pertama merasa meninggalkan atau ditinggalkan papa. Saudaraku, aku di peti matinya aku nggak nangis. Aku tunggu 3 malam untuk papaku. Banyak hal yang indah dari papaku. Satu yang ku ingat, papa ini orang yang tidak pernah mengeluh, selalu tegak berdiri. Ketika aku dipukul, papa itu langsung berdiri datang, mau pukul orang yang mukul aku. Ketika aku beranjak remaja, dia berikan harta yang terbaik, isi kantong dia, mobil yang terbaik, saudaraku. Hubunganku sama papa tidak setiap hari ketemu, gitu. Tapi ada satu, saya nggak ngerti apa itu artinya kasih, tapi aku merasa I love my father.
Ada kalanya ku ragu penyertaanmu padaku. Ku tertunduk malu karena dosaku, mendengar suara di sekelilingku, sampai tulangku terasa rapuh. Berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu, sampai masa tuaku tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setiamu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Saya masih ingat ketika Papa meninggal, aku dikasih kabar, aku ke Surabaya, aku sudah tinggal di Bandung. Tidak ada satu orang pun yang membuka pintu untuk aku tidur. Saudaraku, keluargaku keluarga yang kaya, aku tuh miskin sekali. Sampai anakku sakit, istriku telepon kakakku minta obat malah dimarahin, minta uang untuk beli obat. Termasuk ibu saya, gak ada nawarin saya tinggal di rumah karena dia serumah sama kakakku. Saya gak tahu yang mana yang salah. Jadi saya datang naik kereta, dijemput kakak yang tua, dibawa ke rumah duka. Di rumah duka saya itu tidak ditawarkan untuk tinggal di rumah siapa. Ya sudah, saya tidur di sebelah peti mati. Untung saya tidak tidur di bawahnya, atau ketika saya tidur ada kucing hitam melangkah 3 kali masuk ke bawahnya, nanti bangkit papa saya. Itu menurut mereka gitu saudaraku. Sehingga saya tidur sana, saya mandi di tempat WC dan sebagainya. Dalam hidup saya itu seumur-umur tidak ada seorang membela. Dari kecil saya itu dianiaya pihak wanita, perempuan saudaraku. Dari mama sampai kakak-kakak saya. Papa pernah pukul saya, tapi papa itu sangat memanjakan saya. Saudaraku, kami jarang berhubungan, jarang bicara. Tetapi sesuatu yang terbaik itu saya peroleh dari papa. Sehingga ketika saya dewasa, tidak ada satu orang tua pun laki-laki yang mampu menghadapi saya. Saya orang yang memandang sepele seorang laki-laki yang usianya apalagi tua, mau muda mau tua. Kenapa? Karena saya pandang papa saya itu hebat. Sakit pun dia cuma duduk, dia tidak pernah ngomong kalau dia sakit. Dan papa saya itu meninggal itu duduk saudaraku. Di tempat kerja dia seorang pelatih basket profesional dalam akhir hidupnya. Dia duduk, terus
tangannya di kepala atau gimana, pokoknya dia duduk atau taruh gini. Mama saya itu ketika panggil dia, kok diem aja. Mama saya cerita. Lalu dipanggil berapa kali diem aja, disamperin. Dipanggil diem, lalu dipegang sini sudah dingin. Jadi papa saya bukan tipe orang yang berteriak minta tolong. Ternyata profil itu turun banget ke saya. Akibat kejahatan para perempuan dalam hidup saya itu turun banget ke saya, saudaraku. Sehingga ketika saya muda, saya itu mungkin sampai hari ini, saya itu kurang menghormati wanita, kurang mengerti perasaan wanita, kurang bisa menangkap perasaan wanita. Saya cuma belajar mengerti dan menangkap. Karena yang saya rasakan tulisan hidup saya dalam perasaan jiwa saya ini, itu kalau roh itu diselamatkan, jiwa itu diperbarui. Itu banyak parut, tahu parut ya? Parut Kristus kalau Alkitab terjemahan lama ya. Parut itu bekas luka. Gitu. Di dalam perasaan saya dengan wanita. Tapi kalau seorang laki-laki itu seperti tulisan tangan Allah, di mana setiap kata-kata papa saya itu saya ingat, saudaraku. Kalau bawa mobil, kamu jalan 80 sama jalan 100 atau 100 lebih. Kamu sampai pada, jadi dia bilang gini, kamu bawa mobil 80 km per jam, orang lain bawa mobil 100 atau 100 km per jam. Dia sampai di restoran A lebih dulu sama kamu. Dia pesan makanan atau pesan kopi. Oke. Nah, kamu datang ke tempat itu lebih lambat dari dia. Tapi kopinya belum diminum, kamu sudah datang. Dulu perjalanannya enggak sekarang, kok lewat tol enggak, lewat jalan biasa jalan itu paling jauh 3 jam, 4 jam gitu ceritanya. 2 jam, sejam. Ini memang benar, saudaraku. Itu saya ingat. Jadi papa saya dulu bawa Toyota Hardtop itu, bawa gini. Bangku belakang itu enggak menghadap ke depan, menghadap ke samping. Nah ke samping itu ada rongga untuk kursi yang bagian setir, ya, kursi sopirnya itu longgar. Saya duduk, saya nangkring gini. Dan papa saya itu, saya taruh kepala saya sini atau di sini. Papa saya itu selalu ngomong jadi gini loh. Gitu kan, saya jadi gini loh. Kalau kakak saya lebih diem. Gitu. Itu papa saya. Jadi selalu memberitahu. Jadi orang itu harus begini. Kamu harus punya duit. Kalau kamu punya duit, itu, kamu punya uang di kantong, seberapa orang nggak tahu, kan gitu. Tapi kamu naik becak, kamu mau makan di restoran yang apapun, kamu bisa bayar. Tapi kalau kamu itu naik mobil, utangmu banyak, kamu nggak punya duit, percuma. Itu prinsip papa saya dan saya alami hari ini loh. Mau mobil apa is oke, punya duit beli mahal nggak apa-apa, tapi yang penting duit itu mesti ada di kantong. Sampai hari ini. Itu papa saya. Jadi setiap pembicaraan itu Amsal tulis, "Hei anakku, ingatlah didikanku." Itu betul-betul di sini loh. Tuliskan di hatimu, tertulis banget. Sampai saya jadi pendeta pun tidak ada seorang pendeta dari ketika saya masih evangelism sampai hari ini yang mampu memimpin saya. Karena kiblat saya itu sempurna bagi saya, papa saya. Itu saudaraku. Sehingga ketika saya itu di rumah duka, saya itu gak masalah loh. Bayangin 24 jam di sana loh. 3 hari kemudian setelah dikubur, saya diantarkan ke stasiun. Betapa kejamnya keluarga saya ini. Saya dididik lahir dari keluarga seperti itu. Dan ketika ikut Tuhan, saya dimiskinkan sekali sama Tuhan. Sehingga rasa hormat saya kepada Tuhan itu tidak seperti kepada papa saya. Saya jujur sama saudara. Saya dimiskinkan tuh supaya saya punya kasih.
Saya cinta Tuhan ya, tapi rasa hormat tidak. Saya enggak pernah memaki ayah saya, Tuhan saya maki. Rasa hormat dengan cinta itu beda, saudaraku. Saya cinta mati sama Tuhan saya, tapi belum tentu saya hormati dia. Tapi kalau sama papa saya hormati dia. Karena dia tuliskan hal yang baik di batin saya, bukan hal yang jahat. Saya masih ingat kata-kata dia, gitu. Itu hidung kalau nggak nempel juga ketinggalan di mana, lupa kamu ini, segala lupa. Itu sekarang saya ucapkan kan. Mereka kalau lupa orang di mana tuh, aduh lupa Pak, itu hidung kalau nempel juga lupa itu. Iya, persis seperti itu. Dan saya dipanggil nih, kalau susah dikasih tahu, dasar sapi, kalau nggak dipukul nggak jalan. Gitu. Maksudnya bukan dipukul gini enggak. Kalau enggak dimarahi, enggak mau lakukan kamu ini. Semua saya ingat. Tapi satu, kenapa saya hormati papa saya? Saya diberi kepercayaan. Walaupun saya salah. Kalau saya dengan Tuhan salah dihukum. Papa saya tidak menghukum saya. Saya bicara realita, bukan membandingkan Tuhan dengan seorang anak manusia yang berdosa seperti papa saya. Saya ulangi, kalau dengan papa saya salah itu ngaku, enggak pernah dihukum. Tidak dihukum. Lebih baik, dia ngomong gini, lebih baik kamu salah ngaku, papa enggak marah. Tapi kalau kamu enggak ngaku, bohong, papa marah sama kamu. Saya ulangi cerita saya, ketika minta uang kami anak laki-laki, papa saya terlalu sering itu dan jarang sekali memberi uang itu berapa yang kami minta. Enggak, ambil di kantong papa. Jadi celana sama baju dia digantungin di belakang lemari atau di tempat gantungan baju di kamar dia, aku ambil segini uangnya. Terus aku ambil 10.000 dua, 20.000, aku kantongin. Aku turun, dia tanya, ambil berapa uang? Gitu, 20 Pak, oh iya. Kakak saya ditanya, waktu ngambil juga dia, waktu mau pergi, Pak aku minta duit, gitu. Ya udah ambil berapa? 20, tapi dia ngomong sama saya, kakakmu itu ambil 40. Setiap papa gantungkan pakaian papa, itu papa hitung sisa uang papa berapa. Lebih baik kamu jujur. Papa enggak marah. Sampai hari ini saya hormati kata-kata dia. Sehingga ketika saya bekerja setiap kali dapat cash money, itu 600.000, ada 700, ada 1 juta. Saya ingat pertama kali ketika saya pertama kali pakai uang itu, artinya di luar gaji yang saya terima, itu setoran papa saya pakai. Setiap kali saya pulang pagi, karena saya buka biliar saudaraku. Pulang pagi itu ada setoran bank itu di meja di mana dia itu ambil setoran itu lalu dia naik kamarnya di atas loteng gitu, di atas dia gitu. Dia tadi nggak ada, terus dia tanya waktu saya masuk, bukti setorannya bank mana? Lu sudah store, kalau belum store siang store, jangan lupa uang itu jangan dibawa-bawa hilang nanti gitu loh maksud dia. Oh iya Pak, enggak aku store, nggak ada uangnya. Loh nggak ada kemana? Aku tadi malam bawa cewek Pak ke hotel Simpang, habis aku pakai. Oh ya sudah dia gak marah. Gitu. Jadi aku tuh lihat dia itu profil ini nih luar biasa buat aku. Dia membela aku dalam kesalahanku. Gitu saudaraku. Sehingga ketika masa kecil Ismail diperlakukan seperti itu, maka dia seperti keledai liar. Betul-betul dia melawan segala sesuatu. Tetapi dia rindu dengan papanya. Kasihnya sama papanya itu, hormat terhadap papanya tidak lenyap. Padahal memori di sini tuh ada loh. Dia ketika mau mati itu sama ibunya. Cuman yang dicintai itu ibunya. Kenapa? Sampai istri dipilih sama ibunya, dia mau. Alkitab tuh menunjukkan yang tersirat, yang terjadi di dalam diri anak manusia. Bukan tersurat yang dilakukan oleh anak manusia. Salah satu karakter Alkitab itu adalah dia
memancing hasratmu, pola pikirmu, pribadimu untuk mengerti pribadi yang ditulis itu, yang tidak ditulis isinya pribadi itu, gitu. Karakter, sebab perbuatan itu rata-rata nggak ditulis. Tapi ketika kita mulai mainkan firman Tuhan, ketemu gini parselnya, oh ternyata dia itu begini. Ismail itu sampai istrinya dipilihkan sama ibunya, mau berarti dia cinta mamanya. Jadi nggak bisa ngelawan papanya. Tapi kalau papanya dia hormat, dia rindu ketemu papanya. Yuk kita lihat Alkitab. Itu buktinya apa? Ada kalanya ku ragu. Saudara harus mengenal Allah itu pribadinya. Harus menempatkan dengan benar. Saya cinta Tuhan, tapi itu hormat. Saya lebih hormat kepada ayah saya. Terserah saudara mau esensi apa ke saya. Karena itu yang saya alami. Sampai tulangku terasa rapuh, berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu, tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu. Sampai masa tuaku, tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setia-Mu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Waktu kecil saya cuma ingat satu kali saya disentuh papa saya. Dia pulang kebetulan sore hari, jadi bisa ketemu saya. Dia duduk di ujung rumah, duduk kursi kecil itu, dia duduk lalu dia panggil, kami anak kembar kecil. Karena papa saya duduk, papa saya itu tingginya 178 saudaraku. Duduk, lalu kami hampiri, terus diyel-yel sama jenggotnya gitu loh. Saya masih kecil itu. Terus kan kita geli nih, lari aku. Nah, aku ingat cuma itu aja. Tapi ketika di masa growku, pertumbuhanku, itu papaku menyentuh aku dengan caranya, saudaraku. Kalau mamahku itu sampai hari ini sarai sudah. Bukan saya melecehkan orang tua, enggak saudaraku, enggak. Gitu. Saya pingin sebagai perilaku korban dulu dari kehidupan. Saya canangkan firman Tuhan karena saya tidak ingin membela firman Tuhan dengan berkata yang tidak dari sudut pengalaman saya. Nanti saya bisa keliru. Kalau pengalaman saya ya terserah esensi penerimanya aja. Gitu saudaraku ya. Jadi saya berusaha jujur. Gitu. Kalau mama saya kecil saya dipukuli, dewasa saya itu hidup di jalan. Ketika saya menikah, saya tidak dirawat bahkan dihina. 2 kali saya dihina. Yang pertama saya pacaran, dia tidak setuju anak orang kaya. Lalu dia minta warisan yang dibilang saya rumah. Saya berikan. Lalu saya berpindah ke rumah calon saya. Kebetulan anak orang kaya. Yang kedua, ini anak orang miskin. Enggak benar sudah semuanya. Dia tolak saya. Gitu. Nah, 2 hal ini yang membuat memori saya ketika grow itu negatif. Dan akhirnya ketika mama saya mendapatkan saya punya uang, nah dia selalu kalau nyari saya
akhirnya minta uang. Itu aja kurang lebihnya saudara. Ini banyak terjadi kepada keluarga-keluarga. Jadi saya ingin bicara jujur, bukan menjatuhkan orang tua saya sama sekali tidak. Papa saya penjudi, mama saya itu kerja keras untuk meninggalkan 4 rumah, 1 pabrik. Kalau pabrik itu dari warisan, kalau 4 rumah hasil jerih payah, jerih kerja lelah mama saya, bukan papa saya. Papa saya ngabisin sebagian besar uang mama saya karena dia judi. Gitu. Hidup pribadinya itu jahat, tapi kalau terhadap pribadi saya, papa saya punya kesan. Bedakan saudaraku, kalau mama saya hidup pribadinya baik, tetapi sama saya enggak punya kesan. Gitu. Sehingga sampai hari ini, kalau ditanya, kamu kangen mama? Enggak. Kalau lihat seorang wanita tua, itu terjungkal di hadapan saya enggak akan sentuh dia. Sudah ngalami saya ini. Aku lihat setiap kali Tuhan pertemuan dengan wanita yang tua putih gitu, terus tiba-tiba mau masalah di hadapan saya, itu saya nggak pingin sentuh loh saudaraku, ngomong juga nggak. Saya juga nggak mengerti. Terus Tuhan tuh baru ngomong bahwa masa lalu saya itu parutnya dalam sekali mama saya ini. Maksud saya jadilah orang tua yang baik, saudaraku. Gitu, yang dihormati anak. Kenapa? Anak bukan investasi. Anak bukan pilih kasih. Karena hartanya itu kami bertiga itu dikalahkan 1 orang. Jadi kakak saya yang tua sama saya sama kalau bicara tentang namanya mama. Kakak saya yang tua orang rohani. Tapi kalau bicara mama kami punya suara yang sama. Keterlaluan dia. Bukan menghujat tapi bisa bicara terus terang. Saudara, sekali lagi. Gitu. Sehingga hidup saya terbengkalai karena mama, dibesarkan mama. Disekolahkan iya, tapi dia tidak menyelesaikan tugas sebagai orang tua untuk apa yang saya ingini. Minta sekolah negeri, enggak. Tapi kakak saya yang nomor 2 kesayangan dia sampai hari ini, sampai cucunya pun dia beri. Ketika kami mau memberikan berkat mobil atau apa, dia pasti untuk cucunya. Jadi kami kebingungan, yaitu anak kakak saya nomor 2. Mama saya orang yang pilih kasih, saudaraku. Sehingga di dalam diri saya nih enggak ada tulisannya dia. Yang ada memang dia cari uang untuk ini anak-anak di rumah. Tapi untuk saya mana? Sehingga setiap kali saya duduk dengan mama saya, beliau itu suka ngomel karena uangnya dihabisin anaknya. Bukan kami. Anak terkasih dia. Anak ini ya nggak tahu diri, semuanya begini, dari muda kerja gini, semua itu ngabisin duit mama. Aku kan orangnya tukang kelahi, keledai. Aku juga bilang, bentar mah, bentar dulu. Yang ngabisin siapa? Punya rumah sekian dihabis semua gini, yang ngabisin siapa? Aku terima gitu? Enggak loh. Mana warisku? Oh nggak bisa begini-begini. Ya udah mah, bye, pergi aku. Kelahi aku sama dia. Karena itu enggak kebenaran. Papa saya mau meninggal. Itu kakak saya nomor 2 nih datang bawa kertas segel. Suruh papa saya tulis. Kalau pabrik itu diberikan ke dia. Papa saya nangis. Kena anak nomor 2 ini. Gitu. Terus dia bilang gini, kakak saya yang pertama dapat cerita dari papa saya. Setelah itu ketemu kakak saya pertama, kan dibesuk sakit nih di rumah sakit. Waktu beliau meninggal saya nggak tahu. Gitu. Terus bilang nih, adikmu itu loh keterlaluan begini. Terus masa papa belum mati, papa harus tanda tangan belangko kosong. Cuma papa itu cuma bilang gini, nanti kalau itu pabrik kamu jual, berikan 1/3 buat adikmu yang lagi susah, yaitu saya lagi susah. Ketika pabrik itu dijual, ketemu saya lagi susah, dia cuma bilang gini, itu pabrik aku jual ya, karena aku terlibat hutang, dibeli seorang ini gini harga sekian. Aku cuma bilang ya. Sehingga hari ini dia susah, aku nolong tidak ada hati aku ini. Halo.
Oh, Bapak masih benci. Bukan benci, itu parut namanya. Sesuatu yang dalam di hati seorang anak manusia. Saudaraku. Yang dimana itu adalah melahirkan karakter. Nanti setelah 3 bulan, kalau Tuhan bawa saya pada karakter, saya akan bawa karakter anak manusia lebih dalam lagi, yaitu akibat tulisan kita. Termasuk suami istri. Ada suami istri itu yang menikah karena cinta, tapi akhirnya tidak menghormati pasangannya. Karena parutnya dalam. Yaitu apa? Perbuatan ketika grow. Ketika pertumbuhan dalam pernikahan itu. Grow waktu ekonomi naik. Grow ketika jabatan naik. Kamu perlakukan pasanganmu dengan kasar. Menyakitkan berkali-kali. Karena parut bukan 1 kali saudaraku. Cabikan itu. Nah itu kamu sebagai pasangannya tidak mungkin dihormati oleh pasanganmu. Karena ketika dia bertumbuh, cabik begini. Dia akan ingat terus itu. Dan untuk kasus itu dia akan angkat terus. Sampai hari ini, saya kalau ketemu mama saya, cuma saya pesan 1 sama kakak saya. Lu ndak pingin ketemu mama ta? Aku cuma cerita gini, kamu tahu ndak berapa kali dalam hidupku ini? Aku ketika diranjang sendiri. Aku itu seorang manusia. Terkadang aku lihat manusia yang lain dengan mamahnya. Kadang aku lihat mamah yang lain dengan anaknya. Itu bisa seorang mama itu nyembunyiin makanan, anaknya udah gede, udah kerja, udah tua karena mamahnya ikut anaknya kan gitu. Itu ketika malam pulang itu tiba-tiba di meja bisa keluar sop panas loh. Sampai istrinya aja gak tahu kalau mama mertuanya nyediain. Ini makan, digado ya gitu. Biar gak masuk angin, kamu kan capek kerja. Itu ada peristiwa gitu saudaraku. Anak belum pulang udah gede, udah tua, udah kerja nih. Ditungguin sampai dia pulang. Padahal udah gede, gak ngomong apa-apa, mah kok belum tidur. Oh gak apa-apa. Gitu. Kadang mau bilang, oh mama nunggu takut kamu ada apa-apa, sebenarnya ada pikun gitu. Enggak mah, aku dulu sudah gede, sudah tua. Enggak usah takut mama ini, enggak apa-apa mama enggak bisa tidur. Kamu sudah pulang mama baru bisa tidur. Itu mama mertua daripada kakak saya. Cintanya sama anak. Gitu saudaraku. Nah, saya seorang anak manusia, saya bilang kakak saya. Saya cuma bilang gini, kamu gak tahu enggak, aku berapa kali, aku ingat 2 kali, 1 kali di jalan, tiba-tiba aku merindukan seorang ibu. Benar-benar ingin merasakan sentuhan seorang ibu yang bukan memukul aku, membelai aku, rambutku dibelai. Aku bisa sandar, mungkin aku tiduran di pahanya anak kan gitu. Di paha mamanya, baru main gini, atau baru nonton TV, dipopok mantatnya harus tidur. Kalau aku sakit, ditungguin, dipelukin. Kalau tengah malam bangun nangis, mama sudah ada. Apa aku enggak rindu itu? Aku manusia. Aku ingat 3 kali dalam hidupku, 2 kali di kamar, 1 kali di jalan. Aku cuma bilang, Tuhan, kok aku pingin punya mamah ya? Kejahatanku banyak saudaraku. Di dalam batinku itu juga banyak tulisan-tulisan. Di mana semua itu mengajarkan saya. Sampai hari ini saya belum pernah lagi punya seorang ayah. Ayah bentuk apapun, ayah rohani atau apapun. Saya punya seorang kakak yang sangat mengasihi saya. Saya tidak ingin menyakiti dia. Dan kakak ini pengganti mama.
selalu kalau saya berbuat berandalan walaupun sudah jadi hamba Tuhan, dimarah sama dia. Diajak ketemu, ngomel aja. Waktu zaman COVID, saya itu ketemu masker selalu saya taruh di dagu, dia ngomel aja. Saya diomelin ke anak kecil. Tapi saya itu nggak boleh kurang sesuatu, langsung dia beliin. Nggak boleh apapun, nggak boleh. Melindungi banget dia. Kadang doaku kok diingetin Tuhan untuk kamu. Telepon aku diingetin Tuhan. Ingat kamu terus, ada apa kamu ini? Ngomel aja, tapi nggak ada rasa benci di hati saya. Karena dia sentuhan itu kasih, saudaraku. Nggak cari saya karena kebutuhan duit. Betul seorang ibu yang mengamankan anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya. Saya belum menemukan ini di hati Allah. Jujur saya ngomong sama saudara. Jadi saudara yang ada dimanapun, saudara dengarkan pemberitaan Injil saya, boleh setuju boleh tidak. Banyak orang mengalami saya melihat profil Tuhan itu tidak sempurna. Walaupun dipakai Tuhan, walaupun dengar suara Tuhan, walaupun berhadapan muka sama Tuhan itu tidak terhitung banyaknya. Tapi dia tetap tidak menemukan profil sesuatu yang Allah tetapkan itu ada. Kalau saya tidak ketemu Allah itu sebagai Bapak, saya ingin jujur sama saudara. Saya ketemu dia Panglima. Jadi kalau kamu nggak taat, kamu akan kena hukum militer. Saya ketemu seorang tentara yang diutus berperang. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu tertembak. Kalau kamu lumpuh, aku bawa pulang, aku obati, habis itu kamu harus perang lagi. Yang ketiga, karena aku rajin berperang, hidup di lapangan 28 tahun. Aku punya jabatan militer yang cukup baik di alam sana. Sehingga perkataanku selalu dia jadikan. Maka upahku sebagai hamba Tuhan itu tinggi sekali. Karena aku memberi kepada mereka tidak dapat membalas dan sebagainya. Aku pelaku firman yang baik. Sehingga aku sama Tuhan itu punya sebuah hubungan privately yang khusus. Tidak ada satu manusia yang membentuk aku seperti Ismail. Kalau Ishak dibentuk papa mamanya. Jadi kalau Anda yang di luar sana punya pribadi yang tidak seperti dikatakan atau diucapkan pengalaman orang lain, enggak usah kecil hati. Walaupun Anda tidak mengenal Tuhan seutuhnya seperti yang dikatakan orang lain, jangan kecil hati. Saya ketemu Tuhan setiap detik, saya teriak dia selalu hadir. Makanya Musa itu seperti itu. Musa itu tidak pernah punya papa, tidak pernah punya mama yang melindungi dia. Dia ketemu putri Fir'aun yang menjadikan dia namanya panglima militer. Tapi hidup di tengah keluarga Fir'aun, otomatis dia orang Ibrani. Mesir itu hitam. Musa ini putih, maka ketahuan ini anak dari bangsa Ibrani. Yang mestinya dibunuh. Tapi putri Fir'aun jatuh hati sama dia. Melihat putih montok nih anak. Diangkatlah menjadi anak. Sehingga dari kecil dididik sama Fir'aun. Menjadi temannya Fir'aun muda. Musa tidak pernah menemukan bapak yang real dari hidup dia. Sehingga membuat dia itu sanggup berbantah sama Allah. Kurang menghormati Allah. Saya ketemu real bapak di dalam hidup saya tidak ketemu real seorang bapak di dalam kehidupan saya yang lain selain bapak kandung saya. Termasuk Allah saya. Yang saudara sembah, saya sembah. Itu real saudaraku. Malaikat dengar, Tuhan dengar, setan pun mencatat setiap tindakan, perbuatan, perkataan saya. Sehingga segala sesuatu saya hadapi dengan kekuatan seberada saya didampingi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan teguhkan dia. Tapi selalu acap kali saya yang kena. Jadi cuma saya bilang, aku cuma korban dari kamu. Aku korban dari semua orang. Di mana aku cuma melakukan perintah, itulah seorang prajurit. Sehingga di Alkitab ada yang namanya tulisan prajurit itu sangat sedikit. Seorang prajurit tidak memusingkan kepentingan dirinya, tapi bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Satu titik itu saya masuk ke sana. Sehingga apapun terjadi, Tuhan ngomong jalan. Dari dulu ketaatan saya seperti itu. Itulah Abraham. Sehingga
profil saya itu agak carut marut, agak liar. Maka hari ini kita belajar Ismail dan Abraham. Ismail dibentuk oleh Hagar. Padahal dia menghadapi profil ayah yang memanjakan dia, tapi dia punya memori dia hampir mati karena diusir ayahnya sendiri. Tapi kenapa bisa diobati? Karena punya mama yang luar biasa. Yang menjadikan dia pemimpin besar, tapi perilakunya kayak keledai. Gitu. Bagaimana Hagar ini cuman menjadikan namanya Ismail orang hebat. Karena salah satu tangan yang melukisnya itu melukiskan namanya parut luka. Tapi Ismail mendatangi pemakaman ayahnya. Itu menggambarkan bagaimana spirit, perasaan seorang anak manusia yang rindu memiliki orang tua. Yang menanamkan kasihnya kepada anaknya. Yaitu awal sebelum Ismail diusir. Karena dia anak tunggal. Gitu. Yuk tolong ditayangkan ketika Abraham dipanggil pulang sama Tuhan. Saya tidak bicara dosa membawa maut. Ini dosa yang tidak membawa maut, saudaraku. Karena ada dosa membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Saudara cari dosa membawa maut. Ya, dosa tidak membawa maut. Tolong dibacakan dulu ini. Kejadian pasal 25 ayat 7 hingga 18. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Saudara perhatikan, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Ismail udah kaya karena Abraham suntuk umurnya. Udah puluhan tahun, tuh anak udah dewasa. Mungkin waktu diusir umur 9, 10 tahun, 11, 12 saya nggak tahu. Tetapi 20 tahun lebih kemudian dia sudah umurnya berapa? Dia berhasil. Tidak ditulis Hagar ada apa tidak. Entah sudah meninggal apa belum, saya belum pelajari. Tetapi Ismail ada di penguburan Abraham. Bagaimana Ismail mengingat, menghormati sentuhan bapaknya. Sehingga saya ambil kesimpulan, sebuah hubungan anak manusia, mau bentuk apapun, mau pasutri, mau apapun, rasa hormat itu tergantung dari sentuhan kebaikan yang kamu terima atau kamu beri. Itu seturut dengan apa yang rasakan dalam hidup saya. Kedua orang tua ini, yang satu bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, itu tidak saya hormati. Karena tidak ada pernah sentuhan untuk saya. Tapi yang satu yang hidupnya bejat nih, selalu menyentuh hati saya. Belayan kasihnya. Yang satu itu berdasarkan yang namanya kasih untuk anak bekerja keras. Yang satu hidup seenaknya tapi menyentuh anaknya. Yaitu ayah saya. Jadi ketika ayah saya sakit, saya itu meneteskan air mata melihat dia. Itu yang sangat mengherankan buat saya. Ketika kita dada-dada itu di jendela kaca, padahal sampai ke Malang kalau nggak salah dijemput, lalu saya ketemu papa saya di sana. Jadi dia bawa mobil sama teman-temannya, mungkin saya nggak ngerti. Pokoknya di Malang ada dia. Karena saya nggak pergi cuma bertiga sama mama saya, enggak. Tapi kami bertiga naik kereta. Nangis saya di sini. Lalu ketika peti matinya, saya punya hati menetapkan aku temani papa di sini 3 hari 3 malam. Jadi mandi di WC, makan nggak makan saya nggak peduli karena nggak punya duit. Travel bag saya bawa, 3 hari saya dipulangkan, pulang saya ini. Saya masih ingat semua itu, saudaraku. Bagaimana saya di sebelah peti mati duduk, dari orang nggak ada dari pagi, saya mandi, makan apa saya nggak tahu, mungkin sisa nasi kotak kemarin saya lupa. Pokoknya saya itu nggak ada duit. Itu pulang kalau nggak saya dibeliin tiket kereta, saya itu sama kakak saya. Waktu itu nggak salah 30.000, karena saya naik Mutiara Selatan 29.000 atau 32.000. Dah, saya naik itu pulang ke Bandung. Gitu. 3 hari itu saya merasa
Enggak keberatan sama sekali. Ada banyak orang, saya duduk di sebelah peti mati itu bagaimana enggak ada orang, saya tidur di sana enggak ada rasa takut. Di rumah duka itu puluhan loh. Itu, puluhan peti mati di sana. Jadi saya enggak ada rasa takut, nyaman-nyaman aja. Itu saudaraku. Maka saya ketika membaca firman Tuhan di kitab ini bahwa Ismail hadir di penguburan Abraham. Itu luar biasa, saudaraku. Termasuk yang namanya Esau. Esau itu hadir pada pemakaman Ishak. Luar biasa. Esau itu. Dan Esau itu berhasil. Gak kalah sama Yakub. Di balik kejahatan tokoh-tokoh Alkitab itu ada tersirat pesan-pesan Tuhan yang penting. Buat kita yang memang terparutkan sehingga kita larut di dalam yang dikatakan orang di luar sana itu jahat sekali perbuatanmu. Karena itu insting saudaraku. Maka Ismail itu menjadi pemanah. Jadi dia berburu dan sebagainya, dia jadi pemanah. Saudaraku. Maka dia berkelana kemana-mana. Seperti itu. Menjadi bangsa yang besar, menaklukkan dan sebagainya. Karena berani. Nah, engkau yang ada di sana. Apapun kesalahanmu akan menjadi putih seperti bulu domba. Apapun karaktermu, biarkan Allah yang memandang, bukan manusia yang melihatnya. Apapun penampilanmu, apalagi perbuatanmu, biarkan Allah menilainya dan menghukum kamu. Kenapa Ismail tidak dihukum? Kenapa Abraham tidak dihukum? Kenapa saya dihukum? Karena memang Allah itu punya cara sendiri. Sehingga kita boleh punya cara menilai Allah, Tuhan kita. Saya kalau menilai Yesus hebat, luar biasa, fantastik. Sentuhan dia luar biasa, hal tertentu membuat saya nangis. Tapi kalau dia menjadi ayah saya, belum. Karena saya belum pernah menerima belayan dia. Saya cuma menerima inner healing, berkat, melimpah. Karena saya merasa 28 tahun saya persembahkan hidup saya untuk pelayanan. 28 tahun saya persembahkan berkat saya terima untuk keluarga. Termasuk keluarga-keluarga di pelayanan yang saya ayomi. Dan 28 tahun saya merasa tidak diberkati Tuhan. Supaya saudara sadar ini. Maka saya harus berjuang untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Saya memakai paham menabur menuai. Kenapa? Saya juga gak ngerti. Mungkin saya salah seorang yang gak pernah ada pengkhotbah yang bodoh, yang gak masuk akal, yang gak beriman, terserah. Tapi kalau dihitung berkatnya, luar biasa. Dihitung penderitaannya, luar biasa. Kalau dihitung kerjanya, luar biasa. 28 tahun hampir tidak pernah di rumah. Coba saudara hitung sendiri itu jamnya yang saya berikan sama Tuhan. Bahkan anak saya kecil tidak pernah saya rawat. Karena pas waktunya dengan saya membangun gereja di mana-mana. Ada banyak ketimpangan hidup saya. Sehingga saya cuma bicara, aku mempersembahkan hidup aja. Berkenan apa enggak sama kamu, terserah, monggo. Itulah kisah hidup saya. Maka hari ini saya tutup dengan kisah hidup saya dalam hal perjalanan saya dengan Allah. Sekarang kita pelajari tentang Abraham, karakter Abraham. Siapakah Abraham itu? Kenapa dia itu demikian rupa sama Allah, Musa itu demikian rupa sama Allah. Abraham selalu mempersembahkan korban kepada Allah. Musa itu selalu berbantah dengan Allah. Abraham berusaha menyenangkan hati Allah, menyuap Allah. Kalau Musa enggak terus terang sama Allah. Dengan terus terang aku berbicara muka dengan Musa. Terhadap para nabi bicara melalui mimpi dan penglihatan. Kisah Miriam. Saudara cari itu. Betapa berharganya Musa. Musa tidak menghormati Allah sebagai Bapa. Enggak. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Karena Musa itu grow-nya menjadi prajurit. Lalu diutus menjadi panglima di padang gurun.
Memimpin dengan pola bukan peperangan, menjaga orang Israel dengan cara militer. Wih, itu complicated Musa itu. Yang dipimpin bukan militer, nggak ada militernya sama sekali. Dia panglima militer, pemimpin perang. Yang perintah adalah prajurit, pasti prajurit bisa laksanakan. Langsung jadi 600.000 kakak kali 5-6 orang, 3 juta lebih. 40 tahun berkembang jadi berapa? Mungkin 100 juta, mungkin 40 juta. Anak beranak pinak. Bagaimana Musa ini berjuang keras untuk menyelamatkan orang Israel itu dibawa masuk tanah perjanjian. Yang lolos cuma 2 kakak. Kira-kira Musa lihat Tuhan macam apa itu? Menurut saya saudaraku ya, kita bisa tidak sependapat loh. Itulah kenapa Musa itu rajin berbantah sama Tuhan. Walaupun Musa itu taat. Jadi dalam sebuah peristiwa itu dipandang dari berbagai namanya sudut yang kita lihat. Nggak fair kalau kita sendiri dari penglihatan kita, nggak fair kalau penglihatan dari Alkitab aja. Cukup, bagi saya tidak. Nggak fair kalau tidak dilihat runtutan peristiwa orang itu. Nggak fair kalau tidak dilihat bagaimana masa kecilnya dia. Karena ada namanya inner healing, luka batin masa kecil yang namanya parut. Yang berusaha orang sembunyikan. Tapi alangkah baiknya kalau kita buka jadi berkat. Tadi malam saya mendapatkan WA pribadi dari seorang teman yang cukup aktif belakangan ini di saya. Dia mau cerai. Semua pembicaraan perceraian itu dengan istrinya dimasukin ke saya. Yang baru nikah. Dan saya bicara dengan seorang rekan. Saya cuma bilang gini loh. Saya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang penting kita lakukan pendampingan aja lah. Kita nggak tahu kenapa mereka itu begitu. Tapi yang aku tahu mereka itu luka. Karena mereka sama-sama menikah sudah 2 kali. Ini cerai berarti nanti 3 kali. Nggak ada yang pingin nikah 3 kali, 2 kali itu nggak ada. Masa remaja kita semuanya pingin namanya nikah itu cuma 1 kali. Nggak ada orang pingin 2 kali kecuali memang kamu sudah nggak waras, nggak ada cinta deh. Gitu. Yang aku tahu kedua orang ini juga berjuang bersama sampai menikah. Sama-sama bawa anak loh. Cuma aku bilang gini sama rekan pelayananku ini. Otakku nyeleneh, enggak kok. Kalau seperti ini, anak Tuhan seperti ini, yang sudah melayani seperti ini, yang tahu firman Tuhannya rata-rata, dia tidak tahan dengan kehidupan, dia cerai. Lalu apakah mereka harus dicemplungkan ke neraka sama Tuhan? Kayaknya kalau Tuhan kayak gini kita salah pilih Tuhan deh. Karena mereka menangisi kehidupan yang terjepit dalam hal ekonomi. Sampai gak tahan dua-duanya. Dan masuk ke saya baru, jadi belum tertolong banget. Tapi sudah keburu pecah. Entah jadi pecah apa enggak. Tapi chattingnya masuk ke saya semua. Tapi saya enggak ingin nyalahin. Karena kalau hal seperti itu banyak di dunia sana. Di luar kamu sama aku yang di sini. Di mana mereka butuh sentuhan kasih. Yang enggak usah banyak ngomong. Pendampingan. Kita perlu dia. Enggak apa-apa, santai aja. Nah, itu ya lakukan terbaik buat kamu. Aku ada di pihakmu sudah. Yang satunya juga sama. Gini urusannya panjang lagi nanti. Ya toh, gini aja ya. Udah enggak apa-apa. Kalau mereka chatting ke saya loh. Kan cuma satu yang chatting. Dah, santai aja. Banyak doa Ki. Lakukan terbaik buat kamu. Kita kan enggak tahu kalau mungkin di dalamnya mereka berdoa kenapa-kenapanya sampai enggak tahan. Selain kelihatan sudut ekonomi. Belum tentu semua orang mau buka parutnya, lukanya. Enggak fair loh buat dia kalau kita singkirin. Enggak fair buat dia kalau kita buang. Kalau itu dibuang sama Tuhan, kayaknya sulit ya aku mau sama Tuhan lagi. Jujur, aku pakai Yesus sebagai Tuhan aja. Enggak mau aku melayani Tuhan yang punya pribadi seperti itu. Kalau mereka yang kecelakaan hidup, lalu dibuang, masuk neraka, kayaknya Tuhan yang aku sembah keliru deh ini deh. Pribadinya enggak kasih deh. Dia cuma Tuhan ya udahlah aku tetap sembah Yesus, enggak akan kemana-mana.
Tapi untuk gimana Tuhan? Enggak ah. Toh aku juga dibuang kalau salah. Nah, teologi kasih kita ini yang enggak lengkap. Kalau enggak disertai bagaimana seperti aku ceritakan. Aku cuma bilang gini. Aku tuh teringat Bunda Teresa. Bunda Teresa itu dia merawat orang sakit lepra. Kusta bukan lepra. Lepra kusta sama. Itu. Sorry. Itu jari jemari copot, mata bolong, hidung hilang. Itu rumah sakit khusus. Dia ambil di jalan, bawa pulang, dibersihin lukanya. Sehingga diakui dunia. Dia tidak pernah membuang sesuatu namanya manusia yang berbau busuk. Yang kena paling tinggi penyakit itu kusta. Saat itu tidak bisa diobati. Pasti mati. Itu buntung sampai kemana-mana baru mati tuh. Dikumpulin sama dia loh. Bagaimana dunia memberi pengakuan. Yang sakit kusta, sakit lepra ini salahnya apa? Gitu loh. Karena mereka itu cuma korban. Kalau dua orang demikian mencintai ini lah bercerai lagi. Yang awalnya pernah menikah bawa anak. Lah mereka ini cuma korban kehidupan. Memang salah hidupnya. Lah kalau yang salah Tuhan tidak pakai manusia untuk mengulurkan tangan membawa mereka pada kehidupan. Kayaknya percuma deh kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani cuma orang benar, orang gagah, orang cantik, orang benar, orang tulus, tolong ikhlas. Semua yang mengandung kebaikan yang duduk di gereja kita layani. Kita menggarami lautan. Itu logika saja bagi saya. Tidak perlu bahasa roh, tidak perlu dapat penglihatan. Secara hati nurani anak manusia itu berontak terhadap teologi ini. Kalau orang seperti ini dibuang sama Allah, Allah apa yang aku sembah ini sekarang? Aku manusia aja gak mau buang. Kayaknya ada teologi yang kita mesti perbaiki deh. Dengan yang namanya kekudusan. Yang kita pakai ayat-ayat firman Tuhan. Nah ini adalah sebuah misteri yang namanya penghakiman itu milik Allah. Sehingga aku selalu siapkan diri untuk dihakimi kok. Salah satu aku cuti untuk aku dihakimi. Keluarkan rapotku. Halo, karena udah final nih penghakiman anak manusia sama saya. Selesai, semua toh, udah selesai toh? Udah titik, gak bisa dihapus. Oke, sekarang aku naik ke dia. Makanya aku cuti 3 bulan itu penuh tanggung jawab. Kan ada urusan masalah yang harus aku selesaikan banget. 3 bulan aku kasih kesempatan semuanya. Nanti siapa yang menang pertarungan, itu yang menentukan langkah hidup selanjutnya di hadapan Tuhan. Itu aja. Dan aku bawa ke Tuhan nih. Hasilnya, nilai sudah rapot gitu di sana. Mau apa? Karena dia komandan. Aku prajurit, kalau enggak copot jubahku. Siap pensiun aku ini, bukan sombong. Karena memang saya pribadi seperti itu. Seperti Ismail atau seperti Abraham. Coba kita lihat Abraham ini, diterima Tuhan kok. Kalau saudara kita seperti itu gimana kalau nggak diterima Tuhan? Ini yang hidup, itu yang udah mati, tertulis Alkitab. Ini kan nggak mungkin tertulis di Alkitab nanti kalau mati. Yuk, tolong dibacakan. Yang kisah pertama, Abraham dengan namanya Fir'aun. Kejadian pasal 12 ayat 10 hingga 20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Nah, coba lihat Abraham. Karunia menyelamatkan diri, mengorbankan orang lain. Termasuk yang terpenting dari hidup dia. Enggak, Sarai bukan yang terpenting. Kamu cantik, orang masih ingin kamu. Aku jual kamu deh, supaya aku hidup. Ini loh yang dibilang bapak orang percaya.
Allah yang mana yang kita sembah ini? Kalau ikut panutan manusia. Kalau zaman sekarang, orang kayak Abraham mesti dibunuh mati itu. Kan gitu. Apalagi ibu-ibu. Gila, laki-laki punya laki kayak gitu, lebih baik mati gua. Atau gak gua bunuh mati tuh laki gua. Masa gak punya duit gua dijual? Tahukah saudara kalau kita juga lakukan itu? Loh, saya itu menjadi pelakunya dulu. Cewek saya selalu yang lebih dari saya. Harus memberi ke saya. Traktir dan sebagainya. Ya. Jadi ketika menikah, terus kamu izinkan atau kamu suruh istrimu bekerja, lalu untuk menghidupi keluarga termasuk menghidupi dirimu, kamu tuh Abraham. Kamu tahu istri kalau bekerja di luar bisa ditowel orang, bisa dia selingkuh, apalagi. Lalu kamu kontrol uangnya. Kira-kira kamu penjajah enggak sih? Udah suruh kerja rumah tangga, kamu tidurin. Terus kamu kontrol hidupnya di mana? Kenapa begini? Sama siapa? Kenapa kok kamu dikasih ini? Kamu kawin dengan manusia atau penjajah? Itukah cinta? Sama dengan suami. Segala sesuatu ditanyakan dicurigai, udah kerja keras, lalu gak dapat bagian, dia habisin. Itulah Sarai. Apakah itu cinta? Hagar itu sini bobok sini dielus. Halo, kan tinggal noleh itu, ketemu mikiriting nanti, kan beres sudah. Iya toh. Coba Sarai, sana sama bujangku. Kenapa Hagar itu bisa manja? Karena dia mau manjakan Abraham. Istri enggak begitu. Karena kemewahan hidup kah? Kesombongan kah? Loh, itu kenyataan saudaraku. Itu yang terjadi di kehidupan sehari-hari di luar gereja. Jangan dilihat manusia itu di dalam gereja. Kayak malaikat semua, keluar tuh iblis, tuh banyak itu di sana. Terus berpenampilan nyonya kah begitu itu? Bukannya penjajah, berpenampilan suami kah itu? Punya hak suami kah itu? Bukan penjajah kah itu? Halo. Nah, itu yang terjadi di gereja, yang bersuara di gereja. Lalu gerejanya siapa? Tuhannya yang mana nih? Ini kenyataan hari ini gereja, umat Tuhan, kenyataan masyarakat yang mengucilkan yang bersalah, dirinya dianggap suci di gereja. Mana kehidupan yang suci itu, coba nyatakan. Mana yang salah itu coba nyatakan. Kalau kita bicara dengan program ini, selesai sudah. Ambil keputusan sendiri, kamu siapa? Apakah kita nggak perlu pakai logika nih? Kalau nggak pakai logika, kamu jadi orang sakit, tidak waras karena iman. Nggak logika banget. Ada suami yang tiap hari minta dilayani sama istri, sampai keok-keok, istri itu dari pagi sampai siang kerja luar biasa. Istri mau tidur, mau capek, mau nggak minta dilayani aja. Bahkan belum siap istri masih aja lakukan. Ini suami tipe apa sih? Itu kan dibilang cinta. Kenapa kamu cuekin aku? Gak pernah tahu kalau istri lagi gak enak badan, lagi gak enak moodnya, atau lagi bermasalah tempat kerjanya. Halo. Suami capek kerja banyak masalah, masih minta ini itu, cerita ini itu, bangganya ini itu. Sedang penuh masalah nih suami. Kepepet tetap aja terus ambil terus. Inikah cinta? Kenapa Ismail demikian garangnya menyerah terhadap mamahnya? Kenapa Daud
yang demikian hebatnya menyerah terhadap Batsyeba? Kenapa Abraham menyerah terhadap Hagar? Ini problemnya. Ada penindasan terhadap anak manusia. Yang namanya kasih itu. Yang cuma dibutuhkan itu sama anak manusia. Nggak usah bilang kasih tidak terbatas. Yang namanya perasaan. Gitu. Tapi kalau seorang prajurit, tidak dibutuhkan perasaan. Yang dibutuhkan cuma satu, peperangan harus dimenangkan. Seumur hidup aku dilatih Tuhan untuk itu. Jadi kalau bilang gak punya perasaan, gak tahu malu, semua dilibas. Yang penting bagi aku, anggap aku masih benar. Dan aku salah pun berani tanggung jawab, dilibas semua sama aku. Kelar. Sehingga ketika meletakkan di hadapan Tuhan, hukum saya. Itu aku kalau hidup, copot saya dari pelayanan. Ambil nyawaku bila kau butuhkan itu. Tapi satu, selamatkan aku, jangan cemplungkan aku ke neraka. Karena jahanam di tempat itu, kelar bagi aku. Seorang prajurit, tidak takut ditembak. Tidak takut, tidak diceburkan lagi dalam pertempuran. Paling takut dia diamputasi sama komandan. Karena seorang prajurit namanya Kopassus itu gila perang. Enggak ada Kopassus kalau enggak dilatih gila perang. Enggak perang, dia malah sakit. Maka di Afghanistan, di Irak banyak tentara bayaran yang dipakai oleh negara-negara, itu negara maju yang memerangi Afghanistan. Negara Eropa, Amerika, pakai buat ngantar barang dari kedutaan itu enggak pakai prajurit yang sebenarnya. Prajurit upahan semua, memang ada internasional prajurit bayaran. Dibayar perusahaan-perusahaan multi internasional itu pakai prajurit jenis ini. Yang itu semuanya dari Kopassus. Pasukan khusus beberapa negara yang memang mereka udah pensiun dini lalu mereka ambil profesional job. Disewa. Mereka tuh kalau mati di lapangan nggak ada yang ngurus. Mayatnya dipulangkan aja sesuai warga negara. Nggak ada yang salvo militer, nggak ada. Nggak tertulis. Tapi mereka hidup untuk uang. Itu saudaraku. Kalau saya dilatih sebagai prajurit Kristus, kelar bagi saya. Semua pasukan khususnya Tuhan sinting. Elia, Yeremia, saya persatu bisa tunjukkan kesintingan mereka termasuk Yeskel. Nggak masuk akal hidupnya. Karena mereka hidup untuk Allah. Sehingga perspektif Allah, pandangan setiap manusia itu berbeda, private banget saudaraku. Coba Abraham, dia jual istrinya. Dia tawarkan istrinya, ngomong sama istrinya sendiri loh. Gila gak orang itu? Coba lihat perilaku istrinya. Tolong dibacakan. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Stop dulu, bayangin. Karena kelaparan Timur Tengah, Abram berangkat ke Mesir. Mesir itu di ujung, paling ujung Alexandria, itu paling ujung menuju Eropa. Itu Mesir. Maka pelacuran di Timur Tengah itu ada di Alexandria sampai sekarang. Itu negara bagian kota yang paling netral. Yang bicara itu importir saya dari negara Timur Tengah. Jadi kalau mau cari perempuan di Timur Tengah Pak, cari di Alexandria. Itu dari negara mana-mana ada di sana. Karena itu paling bebas. Daerah itu. Gitu. Yuk. Abraham dari yang namanya kelaparan, dia masuk ke Mesir. Terus dia dapat harta yang melimpah. Udah masuk hitungan tuh sama Abraham tuh. Kira-kira orang ini butuh dibunuh mati enggak? Enggak dibunuh mati sama Tuhan. Tapi dia tidak berkembang moralnya. Ishak tidak melahirkan apa-apa dalam hidupnya. Bahkan Ishak masa tuanya baru bernubuat. Itu Ishak. Yakub
itu tidak melahirkan apa-apa, masa tuanya baru bernubuat. Ishak itu anak yang manja, tidak sanggup mendidik anak. Halo, itulah Abraham, Ishak dan Yakub. Akhirnya keluarga Yakub berantakan, kakak perkosa adik persis seperti Daud karena kekayaan. Lalu paling gemar membunuh, itulah anak-anak Yakub yang namanya Bani Israel. Melacur itu udah biasa dalam kehidupan mereka. Baca kisahnya saudaraku. Kenapa? Itulah sumbernya dari Abraham. Kalau kita tidak mengakui ini kayaknya mesti dihapus deh tulisan Alkitab itu deh. Ya, sekali lagi ini tafsir, saya tidak ingin ada polemik. Tuh, kalau Anda suka silahkan, kalau nggak suka ya nggak usah. Percaya, omongan saya ngibul gitu aja, nggak apa-apa saya ini. Yang penting saya cerita saja, saudaraku. Tapi Abraham tetap diterima Allah. Sehingga siapapun saudara kita di sana, apapun keadaanmu, ingat, kedua tangan Allah siap menerima kamu, termasuk menerima saya, Abraham, Daud dan sebagainya. Itu aja yang saya ingin tuju, ingin saya gariskan. Tapi perjalanan mereka di luar kita di sini, mereka yang tertulis di Alkitab itu sama, banyak yang amburadul hidupnya. Sehingga kita sama-sama mereka kok. Keselamatan itu adalah jaminan dari Allah. Apabila kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu aja dulu. Tolong dibacakan lagi, dilanjut. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Coba bayangin, Tuhan yang kerja tuh. Karena visinya ada kata-katanya di Abraham. Halo. Kalau saya lihat letter lagi ini Tuhan bela visinya. Saya hari ini bicara kontur yang berbeda ya. Saya bisa bicarakan ini dengan kasih Allah tak terbatas. Bisa saya bicarakan. Tapi kita harus lihat berbagai segi pandang sudut. Sehingga bagi saya saudara yang di sana, yang terbatas, yang terluka, yang nista, yang hina. Coba dengar Injil berita ini yang aku beritakan dari sudut pandang saya. Masih ada harapan bagimu. Ketika Allah memanggil engkau seperti Abraham, seperti Hagar, seperti Sarai, tapi ingat akibatnya kamu harus terima. Abraham 3 sampai 4 turunan lewat masuk ke Mesir jadi budak. Dari Yusuf sudah sampai 400 tahun dididik Allah di sana sampai mencapai kekudusan tertentu, baru masuk ke padang gurun. Tidak ada perzinahan, tidak ada ini, yang ada pertikaian dengan Allah. Mereka menjadi satu bangsa yang solid. Mereka tidak saling bertikai. Cuma mereka bertikai dengan pemimpin yang dianggap salah. Itulah kisah Abraham. Artinya kebejatan itu ada di dalam masa lalu mereka. Yang namanya nenek moyang mereka. Yang namanya Abraham. Abraham menuju kisah Musa, baru ketemu Daud nanti. Itu cerita orang-orang bejat yang dipakai Tuhan. Sehingga saudara yang bersalah, ternista, terhina, terpinggirkan, yang sedang berdosa, ingat Allah panggil saudara. Gitu. Tolong dibacakan. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Sekarang ini satu kali terjadi nih, Abram nih. Yuk kita lihat yang kedua kalinya. Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga 18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke negeri Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Perhatikan, sudah ditulis namanya Abraham. Betul? Coba ayat 20 tadi. Yang kisah Fir'aun,
Tuh lihat. Ditulis Abram. Kan sudah dikasih nama sama Tuhan, sudah kenal Tuhan Abraham. Dalam itu sudah. Perhatikan ini. Itulah Abraham, itulah Abraham. Apalagi mereka yang sedang tergeletak di lapangan. Anak-anak yang masih muda rohani, orang yang belum kenal Tuhan. Ini Abraham, menjadi Abraham aja masih melakukan nista. Apalagi mereka yang belum kenal Tuhan, bro. Apakah sudut pandangmu itu lebih dari Tuhan yang berhak menghukum setiap orang? Kenapa kamu selalu menghukum orang? Apakah di gereja tempat orang suci, bukannya tempat orang berdosa yang dipertobatkan, dibimbing, didampingi, dibina sehingga dia akan mempertobatkan orang lain dengan kita memberkati mereka dengan segala hal dalam segala hal. Apakah bukan untuk itu gereja dipanggil? Apakah cuma mau mengumpulkan orang-orang sucinya saja? Kalau gitu penginjilan itu yang mana? Cuma mengenangkan nama Yesus dengan mujizat. Perjalanan orang berdosa gimana? Pembinaan mental, perasaan, pikiran yang rusak. Itu butuh waktu. Abraham aja masih melakukan. Betapa sulitnya mencapai tingkat kekudusan yang kita selalu dengung-dengungkan, yang akhirnya menjadi halusinasi, fata morgana, pepesan kosong, promosi murahan daripada Injil yang kita beritakan, karena orang sulit untuk mencapainya. Karena kita sendiri memakai standar itu. Ini kecelakaan besar dari gereja yang memenangkan jiwa orang yang terluka, terhilang, yang belum kenal Kristus atau kasih Tuhan. Ini yang terjadi. Kalau masuk gereja udah suci nih. Udah tiap minggu rajin gereja, udah pasti nih, beres nih hidup. Kata siapa yang melayani aja gak beres? Ini loh Abraham yang ikut Tuhan. Langkahnya dipimpin Tuhan, dibela Tuhan, tetap aja. Tolong ayat selanjutnya dibaca. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Coba bandingkan saudara, coba ayat 2. Sarah itu kan sudah jadi Sarah. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 3. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, coba cari yang di Fir'aun. Apakah Allah berfirman? Enggak, memberikan tulah. Ada bedanya enggak? Berbeda. Fir'aun itu naksir, ngadain pesta. Kalau Abimelek ambil jadi istrinya. Allah enggak menghukum kok. Allah memberikan namanya mimpi kok. Ketemu dia kok. Ditemui sama Allah. Abimelek itu orang berdosa. Ditemui. Untuk membela visinya. Kalau orang punya visi, Allah akan bela. Ditemui itu orang itu. Termasuk orang berdosa ditemui sama dia. Kenapa anak-anak Tuhan yang berdosa tidak bisa ketemu Tuhan? Saya kurang mengerti hal seperti itu. Tapi menurut saya untuk menjadi alat penengah, Tuhan itu Tuhan pribadi, dia berhak kok melakukan apapun karena dia absolut. Kurios, penguasa tunggal, dia berhak menentukan siapa yang ingin dia temui. Ayat firman di mana? Kepada siapa aku ingin memberikan belas kasihan, aku berikan belas kasihan. Namanya belas kasihnya dia. Kelar. Gak perlu pertimbangan manusia. Siapakah yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Ditulis di Alkitab semua itu. Jadi ada satu namanya black hole, ruang-ruang tersembunyi Allah. Yang kita tuh sok tahu lalu kita cap seorang manusia itu berdosa. Tidak patut dikumpulin, tidak patut kita
bahwa dia nggak patut disingkirkan. Ada hal yang tersembunyi hanya bagi Allah, ada hal dibukakan bagi kita dan anak cucu kita. Ulangan 29 ayat 29. Semua ada tertulis. Kenapa kita melampaui yang tertulis? Karena Injil menjadi pepesan kosong, promosi murahan dari kekudusan yang nggak tahu ukurannya di mana. Cuma tahu dirinya sudah tidak melakukan, lalu orang lain melakukan, aku tidak mau. Kelar sudah loh. Kalau gitu surga kosong, sepi. Bumi yang baru itu penduduknya dikit. Dan itu tidak ada kawin mengawinkan loh. Nggak ada nafsu manusia. Sehingga kalau kalian bernafsu, hari ini selesaikan nafsumu. Puas-puasin kamu. Besok Tuhan datang kiamat, kamu tidak bisa nafsu lagi di sana. Rugi kamu. Sampai di sana, aduh kenapa aku belum melakukannya ya. Coba kemarin aku kasih perbekalan, gitu. Pikiran kotor, tendang sama malaikat, turun lagi kamu ke neraka. Itu smart people crew, saudaraku. Maka jangan lihat mereka PKT bis dosa terlalu banyak, pikiran kotor mereka ini, saudaraku. Sebelum aku pergi, aku beberin semua mereka, supaya kalian jangan tertarik dengan mereka. Jangan lihat penampilan, Allah melihat hati. Kalian harus periksa itu. Tanya nih sama pesternya, aku bisikin kamu. Lanjut, tolong dibaca. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Coba saudara bayangkan, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkata, lah iya Tuhan. Apa enggak seperti Maria? Halo. Apa enggak seperti perempuan yang kedapatan berzina? Di manakah mereka, hai perempuan? Tidak ada Tuhan memanggil Yesus Tuhan. Perhatikan satu persatu. Tuhan temui Abimelek kok. Orang berdosa. Dia memanggil Yesus Tuhan. Biarkan orang lain ketemu Tuhan. Kalau memang dia melakukan salah seperti Abimelek. Yang dia gak sadari kalau itu salah di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah diingatkan gimana? Ya udah, biarkan Tuhan yang sadarkan dia. Halo, setiap orang berbeda. Belajar dari Abraham, belajar dari Musa, Daud, semua tokoh Alkitab yang kita lihat sisi yang lain kehidupan mereka pribadi, karakter mereka yang masih salah dan salah, yang kita katakan dosa. Saudaraku, kalau saya bicarakan ini kayaknya di surga nggak ada tokoh Alkitab nanti ini. Karena kita melihat sisi gelap di mana Allah kasih itu mengampuni yang sempurna ini. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah, ya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat selanjutnya. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Coba, orang berdosa itu ngomong lebih kudus dari Abraham loh perilakunya. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan iya saudaraku. Jadi ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan hati yang suci. Ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah, ya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Karena diancam sama Tuhan. Lalu Abimelek bicara. Tidak seperti Abraham yang licik jual istri. Ayat 5. Orang berdosa itu kadang lebih benar daripada orang yang dianggap benar sama Tuhan. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dia kena tipuan daripada Abraham sama Sarah. Dan perempuan itu sendiri yang telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci, Tuhan. Salahku di mana? Orang berdosa itu ngomongnya jujur banget loh cerita sama Tuhan. Apakah engkau seperti itu? Kalau engkau menuduh saudaramu jangan berbuat A, apakah engkau tidak pernah berbuat A itu? Mestinya kamu tuntut saudaramu jangan berbuat A, kamu bercerita dong. Kenapa kamu tidak mau bercerita? Karena kamu tidak mau mengungkap aib
yang ada padamu. Karena itu aib bagi kamu. Lihat Ahimelek. Enggak, dia ceritakan. Kebenaran sejati itu mengungkapkan sisi terang dan gelap dalam segala sesuatu. Dan terang itu menerangi kegelapan. Jadi kegelapan itu harus bicara. Dibicarakan, itu baru afdol dua sisi ini. Baru Injil itu bisa dimengerti orang yang hidup dalam gelap. Bahwa orang berdosa diterima itu kenyataannya pastor ini, kakak ini, saudara ini, si om ini, si tante ini, si ade ini. Dah om, dah usah bingung. Dah adek jangan bingung, om ini lebih jahat dari kamu. Anak saya hampir melakukan sebuah kesalahan. Dia telepon saya jam 1:30 pagi. Saya kaget, saya pikir ada masalah. Dia nangis, papi boleh pukulin aku sudah melakukan salah kepada Tuhan dan pada papi. Saya bilang tenang, ada apa? Kenapa, ada masalah apa? Papi ada di pihakmu, tenang Jo, papi pulang langsung urusin. Gitu. Enggak pi, aku yang salah. Kenapa? Bilang enggak apa-apa, tenang. Papi itu jauh lebih salah dari kamu hidupnya. Gak usah bingung, kan tahu papi ini sebenarnya papi itu jauh lebih nakal dari kamu. Gak usah bingung, gitu. Tuhan mengampuni kok, gak usah ngomong salah sama Tuhan dulu. Cerita sama papi selesaikan. Ya pi aku begini-begini, yalah kalau itu mah cuman kentut, belum Aku tuh sudah di mana-mana. Kalau boleh punya anakku udah ratusan, ribuan mungkin. Dengan sekian puluh ratusan perempuan, kan gitu. Ini belum baru kentut aja udah bingung. Tenang, malaikat gak bergeming, setan aja masih belum melotot, masih senyum semua, gak ada urusannya. Jadi laki-laki harus tahu dunia kegelapan. Kalau gak tahu dunia kegelapan, kamu cuman pikir terang. Rumah, sekolah, gereja. Dunia ini gak cuma terang, itu ada gelap. Aku terangkan habis-habisan. Lalu dia ngechat aku, ya Pi aku ngerti sekarang. Sudut pandang papi memang berbeda. Makasih ya Pi. Iya aku dari dunia gelap. Gimana sih dari dunia terang dari kecil? Cuman gitu doang. Papimu ini enggak bisa kamu bayangkan bagaimana caraku. Akai itu luar biasa. Pelan-pelan saya cerita. Tapi nanti ya bukan di program gereja. Kalau mau chatting. Boleh, apalagi yang cinclong. Sama aku, beres nanti. Oke, kita belajar sama-sama. Aku ajarin yang terbaik buat kamu. Oke, lanjut. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah, orang berdosa nih diterangkan sama Allah. Allah mau cegah dia berbuat dosa. Yang pertama orang berdosa mengaku bahwa Allah yang bicara sama dia itu adalah Allah. Dia panggil Tuhan. Halo. Dan Allah bekerja untuk mencegah dia. Kira-kira make sense enggak sih? Siapa Abimelek itu? Halo. Yang nipu itu Abraham sama Sarah nih. Yang diutus bapak orang percaya. Yang dititipi benih yang besar. Semuanya pokok untuk mereka berdua. Hagar diusir udah biarin. Coba bayangin Allah macam apa itu. Dalam kontekstual kasih yang besar itu saudaraku. Apapun pendapatmu tentang dia tetap mengasihi kamu dengan kasih yang tak terbatas. Jadi apapun pendapat saya tentang Tuhan, saya perlakukan dia sebagai apapun, dia tetap tidak terbatas kepada setiap anak-anaknya. Karena tidak terbatas, saya cuma lihat sebatas saya. Ya enggak masalah. Abimelek sebatas Abimelek Tuhan yang kerja, maka aku cegah kamu. Diajak dialog. Jadi kalau kamu apapun nanti ngomong aja sama Tuhan jujur, diajak dialog kamu nanti, walaupun kamu sedang berdosa. Ngeri Tuhan itu. Kalau kamu coba batasi segitu, terlalu kecil, terlalu naif kasih Tuhan itu.
Saudara kalau ingin mengenal seluruh isi khotbah saya, saudara harus banyak mengikuti khotbah saya. Baru saudara bisa ambil itu, quote-quote semua cuplikan-cuplikan itu. Apa yang saya hendak sampaikan sih? Bejatnya manusia dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Salib itu puncak kebejatan manusia, menyalibkan Yesus. Meninggalkan Yesus, menganiaya Yesus, menghujat Yesus, menjual Yesus, itu salib semua Anda. Kebejatan kita manusia tidak ada terbatas rohani jenis apapun, itu kita menyalibkan Tuhan. Salib ada puncak kebejatan manusia. Tapi salib itu puncaknya kasih Allah. Gitu. Jadi lakukan aja. Gitu loh. Gak usah memandang yang lain. Karena salib itu puncak dari antara manusia dengan Allah. Manusia bejatnya, Allah itu kasihnya. Yang tidak terbatas. Yuk kita lanjut, kita selesaikan. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tuh lihat Tuhan. Ini Tuhan tipe apa? Dikasih tahu. Ya. Terus dicegah supaya nggak salah. Diancam. Lakukan ini, kalau enggak aku bunuh kamu semua. Kira-kira kamu ngerti nggak pribadi yang ngomong ini sih? Abimelek itu ngerti nggak sih? Kenapa kamu ingin jadi Tuhan atas saudaramu? Tuhan itu bisa berdolak-dalik seperti ini loh. Kita ulangi sih dari ayat 4 sih. Kita baca ulang sampai ayat 7. Ada 3 hal yang Tuhan bicarakan. Di mana 3 pribadi dia yang bekerja. Gila enggak itu? Belum pribadi 4, 5, 6, 7, 1000, sejuta, 1000 juta itu nanti. Kita enggak bisa jadi Tuhan saudaraku. Jadi hantu kita nanti. Kita jadi manusia yang terbatas saja. Biarkan puncak kasih yang tidak terbatas itu yang mengurusnya. Ayat 4 sampai ayat 7. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang sama-sama dengan engkau. Coba bayangin, Tuhan tuh pura-pura berbuat baik nih, kasih tahu nih, kamu jangan lakukan ini, kamu jangan lakukan ini, kamu ini gini, aku kasih tahu kamu. Oke, ya Tuhan kamu tahu aku ini sungguh-sungguh, udah bilang aku ini tulus mengasihi aku, gini aku mau gini. Oke, nah kamu harus didoakan nih sama orang salah ini yang nipu kamu, baru kamu hidup. Bayangin Tuhan minta Abraham sama Sarah itu, Abraham yang mendoakan dia baru dia hidup. Yang sudah nipu, kira-kira batas apa yang kamu bisa lihat pikiran Tuhan? Sekali lagi, orang yang menipu itu yang suruh doakan baru kita hidup. Kira-kira Allah apa yang kamu kenal itu? Pingin tahu aku kedalaman ini. Kalau kamu ingin menjadi Tuhan, orang yang salah, yang menipu suruh doakan baru kita ini hidup. Ini Tuhan apa ini? Jadi salahkah aku bilang aku belum ketemu figur Bapak di dalam Tuhan? Aba Bapa, nggak ada dalam hidup saya. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur, nggak ada. Yang ada terima kasih. Cuman pada waktu betul-betul saya ingin berterima kasih sama dia. Kalau kasihnya aku butuhkan kayak siraman air dalam batinku. Jadi kalau dia kasih nangis aku sama dia. Walaupun aku falling in love sama dia. Tapi aku tidak menghormati dia.
takut akan Tuhan yang aku punya. Apalagi disediakan neraka. Sehingga hidupku cukup ugal-ugalan kok. Khotbahku cukup ugal-ugalan. Salah sendiri pilih saya, salah sendiri 28 tahun. Kenapa kok enggak membentuk saya supaya tidak ugal-ugalan? Kelar bagi saya. Gitu. Ayat selanjutnya. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Coba bayangin. Orang berdosa, orang yang menipu terhadap orang berdosa, itu orang berdosa baru diampuni ketika yang menipu mendoakan dia. Ini Allah yang kudus menurut kamu bagi orang luar sana? Halo, itulah puncak salib, puncak kebejatan manusia, puncak kasih Allah yang tidak terbatas, puncak kebejatan manusia terhadap Allahnya, puncak kasih Allah yang tidak terbatas kepada manusia. Itulah kasih Allah tidak terbatas. Gak ada kata lain selain itu. Ayat selanjutnya. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Tuh lihat, dia ngeluh sama Abraham tapi tidak berani sentuh loh dia. Karena diancam Tuhan. Lanjut. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku." Saudari tiri Sarah itu. Lanjut. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, "Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Coba bayangin, alasannya itu masuk akal kan? Tapi yang sebetulnya tidak masuk akal itu perbuatan Tuhannya kan? Jadi Abraham ini pintar banget berkelit gitu loh. Lah memang saudara, karena dia anak daripada ayahku tapi lain ibu. Lanjut. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Coba lihat, Abimelek itu orang yang baik. Dia bilang, "Kenapa kamu lakukan kenapa aku, hai saudaraku? Udah aku turut sama Tuhan, kasih semua sudah. Terus kamu boleh pilih tempat mana deh." Ih, kamu tuh ngerepotin ih. Karena dia takut sama Tuhan. Abraham gimana? Takut dia dibunuh mati kok. Beda, yang berdosa itu Abraham. Allah tipe apa nih yang kita punya nih? Allah karakter gimana yang kita punya nih? Ayat selanjutnya. Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Nah, berarti ini ada jeda waktu. Berarti Abimelek dan istrinya dan budak perempuan itu sakit. Sama dengan sakit kelamin, gak bisa ngelahirin anak tuh. Salah apa Abimelek ini? Ditipu, dia tulus ingin memiliki Sarah. Sarah bukan Sarah ya loh. Udah tua itu. Ayat selanjutnya. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Nah, udah tua tapi bahenol tuh. Siapa bilang gak ada yang ini? Hati-hati kau para suami. Kau mikir aman-aman aja. Gak ada ceritanya dunia itu aman. Semua manusia diciptakan penuh dengan nafsu, birahi. Jadi hubungan suami istri sangat penting. Pembangunan rumah Allah sama ini semuanya penting.
termasuk pemenangan jiwa. Hari ini kita belajar Abraham yang bejat, tapi mendoakan orang yang ditipunya, sehingga Allah menyembuhkan mereka. Abraham yang bejat, menipu manusia. Allah memberikan hak Abraham untuk mengampuni orang yang ditipunya dengan mendoakannya. Tuhan Yesus berkati saudara.